can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I die for. Halo, balik lagi ke FT Motorsport. Kali ini kita kedatangan motor yang Matic Adventure ya, yang kita jarang banget review. Soalnya selama ini kita nge-review motor-motor sport, terus kemarin ada motor-motor unyu, dan baru kali ini kita dapat motor ADV 150. Ini 150 ya, bukan yang 160 yang baru. Nah, mau ikut? Oh iya, karena mic kita cuma satu, kita miskin ya. Ya saya jarang muncul di review motor, tapi saya punya ketertarikan sama motor ini karena saya berapa kali ngerjain motor ini. Saya tukang poles ya. Apa? Jadi gini. Kamu aja. Ya udah. Jadi gini, kenapa tadi Fajar ngomong kan sebelum nge-review, aku ini penasaran sama motor ini. Kenapa? Cuma satu. Alasannya itu cuma satu. Gara-gara ini. So, jadi elek gak koyo ega. Ulang sih. Ulang nih. Sumpah elek. Gak apa-apa sih sebenarnya, gak apa-apa. Jadi lagi ya, karena kita miskin. Jadi saya dari dulu mesti punya ketertarikan sama motor ini. Dan satu ga, tulisan mana tulisannya? Nah, tulisan ADV di sini Ya. artinya bukan adventure, advance. Gak peduli anjing. Tapi motornya adventure. Ini itu tulisannya Adventure. Kita harus bagian. Gak apa-apa, nanti nyodorin gitu. Iya. Jadi ya. Ini orang-orang kan ngomongnya ADV Adventure, tapi sebenarnya ini Advance, ya. Dan ini motornya cukup aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ya karena nggak ada pesaingnya. Tapi menurutku Honda langkah yang bener sih ketika Honda ngeluarin motor ini. Satu, dia nggak punya pesaing. Dua, jadi ini bikin genre yang baru. Dan menurutku langkah yang tepat Honda ngeluarin CB150X yang kita review beberapa waktu lalu. Dan menurutku sih aku suka sih bentuknya, karena nggak cuma bikin motor yang banyak lekukan sudutnya, tapi banyak flat surface-nya. Jadi Pasti enak buat tukang poles kan? oh ya, saya suka ngerjain motor ini. Dan satu lagi kan, yang aku dari dulu masih penasaran ya. Ternyata aku masih dulu punya pertanyaan, ini tuh adjustable nggak sih? Ternyata ini adjustable. Jadi tadi kita mikirnya diputer. Jadi ini ditarik, baru kita bisa naik turun. Jadi sedikit ngingetin saya sama Forza 250. Bedanya Forza elektrik ya, ini manual. Kayaknya Atau GS. iya, atau GS. Tapi ya tapi ini keren sih sebenarnya. Itu punya motor di kelas harga 30 juta, dia punya fitur gimmick kayak gini. Yang saya nggak ngerti ini efeknya nanti gimana, karena windshieldnya tetap pendek. Jadi kalau dikembaliin, ya dia cuman segitu aja, cuman beda berapa mili antara itu kena mata atau kena dahi Anda. Itu sih. Tapi yang keren nggak, motor ini dia punya untuk E150 ya, dia punya 6 pilihan warna. Jadi mulai yang matte ada 3, saya lupa warnanya. Pokoknya salah satunya yang hitam 2, satunya pakai velg gold. Ini kalau nggak salah namanya Advance Red. Jadi ini glossy. Yang hero colornya itu warnanya tough red. Jadi merah polos, sedikit marun tapi gloss. Menurutku salah satu warna paling apik yang dikeluarin Honda. Bedanya dia polos, nggak ada striping, cuman tulisan timbul ADV di sini. Ini versi Murah. enggak sih sebenarnya, karena dia cuma punya 2 jenis saja, yang non ABS sama yang ABS. Ini kayaknya belum ABS ya, nggak tahu sih. Coba jelasin sih Kak, ini teknikalnya apa aja? Nah, karena saya ngomong jadi balik lagi ke KFT Motorsport. Ini ngomongin tentang mesin ya. Jadi bedanya 150 sama 160 apa? Nah, kita nggak ngomong banyak sih perubahannya. Tapi perbandingan dari mesin yang 150 sama 160 ini cukup sedikit ya.
mulai dari bore kali stroke. Kalau misalnya yang 150 itu mirip banget sama Vario dan memang basic mesinnya sama ya sama Vario. Itu 57 kali 57 dan itu artinya near square alias square engine 57 kali 57 itu square engine ya, sama kayak CBX kemarin. Dan yang 160 yang cc-nya katanya 160 padahal 158 atau Tapi tetap pembulatan enggak? iya. Unsur pembulatan Nggak, berlaku. pertanyaanku satu. Kenapa NMAX itu disebut 155? Ya karena emang 155. Kenapa nggak digenapin jadi 160? Karena kalau itu selisihnya lebih dari 5 atau kurang dari 5, berarti angka 5 itu berlaku. Padahal horsepower-nya nggak beda-beda banyak ya. Kalau misalnya ini dibandingkan sama NMAX, NMAX itu ngasih 155 dengan kompresi yang lebih rendah dari 160 ya. Bukan yang ini. Ini kompresinya 10,6 dan ADV yang 160 kisaran 12 dan Aerox NMAX itu punya kompresinya 11,6. Horsepower-nya beda, bayangin ya. Beda cuma 3 cc. Cuman bedanya ini bisa ngasih perbandingan 0,7 horsepower. Wow, kan kelihatannya wow. Padahal Tapi kamu tahu nggak kenapa kompresinya rendah? kenapa? Karena percuma kamu kasih kompresi tinggi, orang Indonesia pasti komplain. Karena pasti cuma diisi pertalit. Nggak akan Yes, diisi. karena orang Indonesia banyak yang ngisi motor itu pakai Pertalite ya. Jadi perbandingannya 160 itu karakter mesinnya jadi beda. Tentunya kalau 160 itu dia overboard dan ini itu square engine ya. Kalau yang ADV 160 itu 60 kali 58 kalau nggak salah. Jadi beda piston, beda karakter mesin. Ya, sama beda fitur-fitur dikit dan Satu lagi. ini Kamu tahu nggak orang Indonesia bilang ADV itu artinya apa? apa? Asli dalaman Vario. Iya, sekarang Karena emang aku nggak ngerti spek detailnya, cuman emang ini base-nya Vario 150 yang dikasih body adventure tapi bukan adventure. Tapi kalau dibilang dia bukan adventure, kayaknya aku ambil aja karena mic kita cuma satu. miskin. Kalau bahan bukan adventure, kita dapat bahan apa ini sebetulnya multipurpose ya. Dan menurutku sih cukup menopang tampangnya sih. Kecuali ini lampu sen yang sama di Vario kayaknya. Iya. Kita berbicara tentang desainnya ya. Desainnya yang tadi saya bilang itu nyeleneh. Nyelenehnya kenapa? Karena 150 cc itu belum ada tandingannya yang versi adventure. Dan Honda berani ngeluarin desain yang seperti ini. Sama seperti CBX kemarin ya, CB150X. Ban depan sama belakang ini beda. Yang depan 14, yang belakang 13. Kayak aneh ya, kayak motor-motor trail gitu. Tapi ada fungsinya. Misalnya kayak membuat riding positionnya nggak nunduk gini ya. Motor kalau misalnya dia depan belakangnya sama, itu dia kecenderungan flat atau enggak gini. Karena mesinnya di depan. Dan ini bisa ngasih riding stance-nya itu agak nungging dikit ya. Bukan nungging, apa? Ndangak dikit ya. Bahasa Indonesianya apa ndangak? Pokoknya agak ngangkat dikit depannya. Habis itu, ini saya agak plus minus ya. Karena ADV itu dibilang 150 paling mahal. NMAX itu kisaran 30 juta sampai 36 lah ya. Kalau ini ADV yang 160 itu bisa sampai 38. Yang 150 itu paling mahal 35. Pertama, cons-nya. Motor ini partnya minim ya buat modif-modifan aftermarket. Kalau misalnya Aerox, NMAX itu kan banyak ya anak-anak yang ngap dipakai buat macak-macak balap gitu. Kalau yang ini belum tersedia secara menyeluruh. Terlebih otomatis ya kita berbicara tentang oh ini udah keyless sama kayak Aerox. Oh ini udah ada hazardnya. Saya nggak tahu ini hazard buat apa. Tapi perbedaannya sama 160 itu agak lucu ya. Ada VSC-nya. Kalau ngomong bukan VSC deh, tapi nanti ada di bawah ini ada tulisannya. Terus dia itu ngaturnya tentang throttle-nya nanti. Kalau misalnya ban depan sama belakang itu nggak selaras wheel speed-nya, dia bakalan ngontrol si throttle control-nya ini, TPS-nya, sorry. Kita bicara tentang apa lagi? Desain samping.
Nah, desain sampingnya itu lucu ya, karena kenapa? ADV-nya ada banyak kalau misalnya kita ngelihatnya dari samping, misalnya kayak ADV itu logo Hondanya itu banyak. Honda, belakangnya itu ada tulisan Honda juga. Dan yang kita bisa ngelihat ini desainnya nggak streamline ya, desainnya kayak kontroversial banget. Mulai dari footstep. Nah, footstepnya itu agak lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena ini mencontoh sedikit dari NMAX. Misalnya kayak footstep kayak gini. Ini bisa posisi riding biasa ya, kayak misalnya bentuk kaki L. Dan ini dia mengejar kayak NMAX yang bisa selonjoran. Tapi dalam kenyataannya, pertama, sandal saya yang ukuran 46 nggak muat. Nah, saya tahu ini bukan ukuran Indonesia. Dan ini desainnya terlalu nekuk. Kakimu yang terlalu besar, Ga. Iya, maksudnya Apalagi yang besar selain kakimu, Ga? Jadi yang kita bisa lihat dari sampingnya, nih kayak misalnya keren ya, footstepnya terkesan pasangan, copot pasang. Padahal enggak, ini cover plastik. Oh iya, ini plastik. That's what I told you. Ini Wow. plastik. Tapi dia itu bisa ngasih kesan yang footstepnya kayak motor sport ya. Ini terkesan itu kayak besi yang bisa ditempel pasang, apa kayak copot pasang. Quality, bro. AHM quality. Apa tuh Honda? Itu Honda. Ya, tapi Kak, selain saya pinjam lagi. Tapi selain tampangnya yang kalau saya pribadi suka ya, tak rasa kenapa orang jarang mau ambil motor ini, karena orang nggak terbiasa sama riding position sama bentuknya yang aneh. Padahal sebenarnya kalau ini opini pribadi saya, ini keren sebenarnya motor ini. Motor ini keren sebenarnya. Dan satu yang aku paling suka itu klasternya. Yang susah nyalain motor dari tadi ya? Iya. Ya. Dan satu lagi minusnya, Honda. Ini ngomong sampai gue. Dah, bentar. Aku mau interupsi. Satu yang saya suka itu klasternya dia. Ini bagus. Ini dari aku ya. Ya, sistem Honda safety key ini menurutku sistem paling rumit buat motor zaman sekarang, atau cuman karena kita aja kuno nggak pernah bisa pakai ini. Tapi ya itu aja sih. Dah, kamu lagi. Ini tuh Tapi keren gak? Lihat. ya udah. Kita itu ngebahas samping dari tadi. Oke. Jadi ngomongin tentang samping ya, ini nggak ngomong tentang nyalain motor, karena tadi kita mau nge-review itu susah nyalain motornya. Ada kali 5 menitan lah lebih buat nyalain motor. Ini ngomong samping ya, balik lagi. Of course, kita punya radiator, soalnya mesinnya kompresinya agak tinggi ya. Kalau misalnya 10,6 itu dibilang agak tinggi, dan harusnya minum Pertamax, harusnya. Tapi ownernya pakai Pertalite, dan kebanyakan orang Indonesia akan pakai Pertalite. Terus, knalpotnya. Nah, ini tuh bukan yang full besi ya, sebenarnya ini cover yang terkesan kalau ini plat, bahkan bukan. Dan ini knalpotnya. Nah, satu kelingking saya baru muat. Dan yang point of view-nya yang kita bisa lihat dari motor ini, dan yang part paling mahal adalah nih, ini ada tulisan Showa. Ini yang buat motor ini bedanya jauh sama motor-motor biasa kayak Aerox NMAX. Ya, ini Showa sama produsennya dengan yang nyiptain shockbreaker untuk CBR. Keren kan? Showa ini terkenal, atau menurut yang saya rasakan, dia itu nggak yang lembut ya, tapi suspensi yang firm. Artinya firm apa? Firm itu reboundnya dan preload-nya itu pas buat apa? Buat nikung-nikung, bukan buat adventure. Jadi menurut saya ini langkah yang agak aneh untuk Honda ngasih motor ini suspensi Showa. Oke, kita bisa ngomong sekarang tentang, oh ya, of course, rem belakang, depan, belakang, cakram, ya kan? Cakramnya kenapa? Karena motornya mahal. Dan ini katanya Fajar tadi itu sebenarnya konfigurasi untuk tromol, tapi dia kasih cakram belakang. Showa-nya tadi 2 ya. Jadi poinnya dari Honda dikasih twin shock breaker, twin tube shock breaker tuh.
Yuk kita lihat dari bagian belakang aja. Nah, untuk bagian belakangnya ya, bagian belakangnya ini sangat-sangat kontroversial. Kenapa? Kita jarang banget ya di pasaran ngelihat lampu bagian belakang seperti ini desainnya. Nah, ini desainnya itu depan belakang LED ya lampunya. Jadi, kalau menurut saya ini lampunya dilihat pas malam hari bagus. Dan kita nggak tahu ini motor apa karena jarang di pasaran. Itu yang kita cari dari motor-motor sekarang kan. Jarang yang beli, habis itu pasaran bingung, ini motor apa? Oke, stop ya. Jadi ini ada oke lah, ada lampu buat plat nomor standar. Terus katanya Fajar itu tadi ini lampu sennya mirip kayak Vario. Dan saya bilang itu kalau lampunya Honda sen-sennya itu lebih bagus ya daripada Yamaha. Karena Yamaha itu desainnya bulet-bulet dan ini desainnya kayak heksagon bagus gitu ya. Oh ini tajam kayak streamline. Untuk bagian belakangnya bannya itu kita ngelihatnya agak-agak aneh gitu. Kenapa aneh? Karena ini dual purpose. Ya balik lagi ke Honda Adventure alias Advance alias Honda ADV 150. Kita ngelihat bagian belakangnya terkenal sama shock belakangnya Showa tadi yang saya bilang ini skok yang mubazir ya sebenarnya karena shock Showa itu mahal dan memang bagus. Oke, penempatan plat nomor oke, bagus di sini. Terus ada reflektornya. Terus ini desainnya yang agak-agak wow gitu ya. Kalau misalnya motor-motor fiction apa-apa itu kan bentuknya memanjang, habis itu najem di belakang. Nah, kalau yang ini spakbornya lucu. Saya jadi inget sama Iron Man. Mukanya Iron Man itu ya mirip kayak gini. Lucu ya, cantik. Terus ngomong bagian belakang udah selesai, gimana kalau kita ngelihat bagian tengahnya? Tengahnya kayak jok sama speedometer dan stang. Let's go. Nah, untuk bagian tengahnya, tengah itu termasuk jok sama stang-stangnya, speedometernya. Ini desain joknya agak ke sporty ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena joknya itu sebenarnya enak ya. Kalau Honda itu dulu agak kasar, bukan kasar sih, agak keras gitu. Tapi ini lumayan enak, meskipun tergolong agak keras. Dan kenapa saya bilang sporty? Karena dia dual tone. Ini grey, ini black. Dan tengahnya, ini kayak motor-motor yang 250, yang single seateran bisa dipakai ya. Ini ada gininya. Nah, di sini tuh ada kayak gininya. Stitching bagian tengah biar nggak merosot ke depan. Itu agak lucu sih. Terus penempatan bahan bakarnya ada covernya ya, karena keyless nggak pakai kunci, jadi ada covernya bagian tengah, fuel tanknya itu. Terus ini satu hal yang saya aneh tentang ADV 150 ini. Di sini ada keyless nih ya, ada immobilizer, tapi di sini ada kunci. Kuncinya itu, Van boleh lihat dari sini ya. Nah, kuncinya itu ada covernya dan saya nggak tahu ini mencetnya kemana, ke kiri kah, ke kanan kah? Karena ke kanan nggak bisa. Ini yang saya bingung dari tadi. Terus saya nggak tahu ini kayaknya buat ngelok waktu motornya kehabisan aki ya. Terus kita punya perangkat standar yang standar zaman now, contohnya seperti power outlet 12 volt. Dan ini 1 ampere maksimal. Dan ini masih bisa mumpuni buat misalnya tuh ya, naruh masker, naruh HP, tapi botol minum nggak bisa. Dan naruh HP-nya itu bentuknya agak agak miring gini. Ini bagus banget buat orang-orang yang suka ngecas di dalam motor. Ini stangnya itu mirip-mirip kayak apa ya, X-Ride, kayak Scoopy, dan dia modelnya expose ya. Di sini kayak ada mounting, pasti ini bisa diganti sih sama racer. Terus ini bukan standar ya sama spion. Ini nggak ada dalam package standarnya. Terus spionnya bukan standar juga, jadi kita nggak bisa ngebahas. Desainnya itu riding positionnya bikin orang kayak motor-motor agak trail gitu ya. Tapi saya rasa ini nyaman dan
pro dan kontra tentang pemakaian stang kayak gini ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi saya suka ini. Ini kenapa Honda include stang yang kayak gini ya? Karena stang kayak gini lebih mudah dikontrol untuk jalan adventure. Bukan yang stang jepit atau agak nunduk. Ini enggak. Ntar, kenapa? Jadi, ini stangnya cukup bagus dan cukup mumpuni. Ya, karena maga dehidrasi di belakang, saya mau lanjutin karena menurut saya poin plusnya motor ini karena dia punya cluster yang menurut saya cukup berwarna dan keren ya. Memang single color ya, satu warna, tapi dia punya informasi yang lengkap. Voltnya ada berapa, bensinnya ada berapa, terus ada penjelasan untuk konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya. Ada beberapa mode, trip A, trip B, ya kan. Dan ini, bahkan ada temperaturnya. Jadi menurut saya packagingnya bagus karena dia seakan-akan, ini menurut saya kayak mobil-mobil zaman sekarang ya, yang model klasternya flying gitu ya, terbang gitu kan. Jadi dia nggak menyatu atau integrated, tapi dia kayak attach satu sama lain. Dan ini menurut saya keren banget. Lagi yang saya suka itu visor ya, cuman menurut saya Honda kali ini ngasih clustering menurut saya keren memang bentuknya. Kayak nonton TV. Terus di bawah sini juga ada beberapa indikator yang menurut saya cukup informatif dan cukup gampang untuk dibaca. Indikator lampu sen, kunci, dimmer, aki, start stop dan lain sebagainya. Atau temperatur juga taruh di sini, jadi lebih mudah dibaca. Menurut saya secara ergonomis, motor ini ergonomisnya bagus ya. Karena secara visibilitas juga dia ngasih visibilitas yang baik. Gauge yang mudah dilihat. Menurut saya itu aja sih. Kayaknya sisanya mungkin Maga yang ngetes karena saya nggak mungkin ngetes motor lagi. Maga? Ya. Ayo kita ngetes motor. Ya, sebelum kamu bahas motor, ini konsumsi bahan bakarnya tergolong irit karena mesinnya tadi balik lagi ke Vario. Konsumsi bahan bakarnya itu diklaim itu sampai 1 liter banding 42 km. Itu motor yang cukup irit ya, karena NMAX saya 1 liter banding 25 km. Yang klaimnya 1 liter buat 36-38an. Jadi ini motor udah adventure, irit juga. Dan mari kita ngetes motornya. Oke? Check it out.
Nah, tadi saya udah nyoba berkendara pakai motor ini dan impresi mengendara saya itu saya harus poin ke beberapa hal ya. Misalnya kayak motor ini perbandingannya sebenarnya kalau saya rasa itu sejajar selini dengan NMAX dan Aerox. Dan pada saat saya nyetir, pertama kali yang saya rasakan adalah posisi berkendaranya. Dan posisi mengendaranya itu kayak motor-motor touring ya. Kalau dibandingkan itu bisa kayak KLX dan posisi tangan saya itu bisa nge-L gini. Nah, itu membuat kita sebagai manusia arogan di jalan. Padahal yang saya rasakan tadi itu tarikannya tidak sebengis itu. Jadi kayak tarikannya smooth. Dan ini mesinnya Vario. Vario itu lebih, saya rasa lebih narik lagi karena bodinya kan lebih kecil ya daripada ini. Ini lebih berat tentunya. Karena suspensinya 2 dan bodinya lebih besar. Impresi mengendara saya itu nggak menarik dengan Aerox. Aerox itu kita bisa ngerasain tarikannya, kita bisa ngerasain seliat-seliutnya. Dan ini handlingnya cukup kurang lebih kayak NMAX. Dengan sapuannya ya, saya bilang nikuk-nikuk itu sapuan ya. Sapuannya itu dia smooth. Nggak yang tiba-tiba jatuh tek gitu. Terus tarikannya nggak sebrutal itu. Dan nah ini hal yang saya harus poinkan dengan ini. Dengan cc yang segitu ya, tarikannya harusnya bisa wow, tapi tidak. Terus lumayan engine brake-nya itu kayak smooth. Kalau orang-orang ngomong Matic itu nggak ada engine brake itu salah. Karena semua mobil yang menggunakan bensin pasti ada engine brake-nya. Matic itu ada engine brake-nya tapi smooth banget. Nggak sesmooth yang CBX kemarin. CBX itu kayak kita bawa CVT. Dan ini agak sedikit lebih keras daripada CBX kemarin. Bayangin ya, Matic bisa handbrake-nya lebih keras daripada motor manual. Terus yang saya poinkan adalah remnya. Remnya ini yang tadi saya barusan cek dan videonya ternyata nggak on mic-nya. Itu ternyata remnya dari Nissin. Wow kan? Wow. Jadi Nissin itu satu produsen yang membuat rem CBR 250 RR itu pakem. Ya, pakem. Tapi masalahnya satu. Kita harus lebih sensitif dalam menekan rem. Jadi kalau misalnya ngerem dikit itu bakalan shoot gitu. Wow ya. Jadi kita harus lebih sensitif lagi jari kita buat neken si master rem ini. Pada saat saya berkendara, ini satu hal yang benar-benar bikin saya risih sebenarnya. Apa? Joknya. Kulit joknya lari dari sponsnya. Nih ya. Ini pantat saya itu udah nyatu sama kulitnya, tapi nggak nyatu sama sponsnya. Jadi saya itu bisa bergerak-gerak gini. Jadi untuk harganya, saya rasa untuk harganya ini terlalu mahal ya untuk itu ya, itu untuk selininya. Karena saya tadi bilang NMAX, saya beli NMAX aja 29 yang untuk ABS, dan Aerox itu pasarannya 23 sampai 29 untuk tipe tertingginya. NMAX itu kan sekarang 35 dan ini paling mahalnya 38. Saya nggak tahu kalau misalnya pasaran di daerah-daerah ya, tapi kurang lebih 38 juta. Saya rasa kurang worth it, apalagi untuk adventure ya, karena jambret memanggil kucing. Jadi kurang worth it untuk saya personal beli motor ini, karena motor ini terlalu mewah untuk saya. Dan suspensinya yang seperti saya bilang, Showa itu saya rasa tidak untuk motor adventure ya. Karena suspensi ini saya rasa tadi itu agak sedikit keras untuk jalan pavingan seperti ini. Dan pada saat saya ngelewatin polisi tidur, itu saya kebanting. Jadi itu aja sih tentang motor ini. Thank you for watching. Keep driving safe. Goodbye. I tried for you. Tell me why you left me